Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kitab Fathul Qorib. Kita baca matan Ghoya wa Taqribnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wasiwaku, bermula siwak, wawunya wawu istinafiyah, enggak usah kita artikan. Wasiwaku, bermula siwak, mustahabbun, yaitu disunahkan. Mustahabbun makna secara lughat yaitu yang dicintai, tetapi makna secara istilah fikih dalam mazhab kita mustahabbun yaitu disunahkan. Fi kulli halin, di dalam tiap-tiap keadaan. Illa ba'da zawali, kecuali setelah bergesernya matahari. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Maksudnya zawali syamsi, ya. Bagi orang yang puasa itu setelah matahari tengah-tengah geser ke barat, itu namanya zawalu syamsi, bergesernya matahari dari tengah-tengah menuju ke barat. Wa huwa, bermula dia siwak. Wahwa, bermula dia siwak fi thalathati mawadhi'a, di dalam tiga beberapa tempat. Fi thalathati mawadhi'a, di dalam tiga beberapa tempat. Thalathati dibaca jar oleh fi, yang majrurun bi fi. Kemudian mawadhi'a majrurun bil idhofah, dia menjadi mudhofun ilaih. Wa alamatu jarrihi, alamat jarnya adalah fathatun dhahiratun, fathah yang nampak, yang jelas, fi akhirih, di akhirnya huruf ain itu. Mengapa? Karena dia adalah termasuk al-ismu ghairul munsarifi, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ya, ilatnya mana? Karena dia termasuk sighat muntahal jumu'. Sighat muntahal jumu'. Jadi kalau isim ghairul munsharif itu, kalau dia jar, maka alamat aslinya adalah fathah. Kecuali kalau kemasukan al atau dia menjadi mudhof. Kalau menjadi mudhof, maka dia majrurun bil kasroti atau dimasuki al. Ini enggak ada alnya dan dia menjadi mudhof ilaih, bukan menjadi mudhof. Fi thalathati mawadhi'a, di dalam tiga beberapa tempat, asyaddu, yaitu lebih sangat. Menjadi khobarnya wahwa, menjadi khobarnya wahwa asyaddu, yaitu lebih sangat. Mengapa dimaknai lebih sangat? Karena dia ismu tafdil, ismu tafdil yang bermakna lebih, ya, lebih, more than atau sangat mos, yang bermakna lebih kalau diputus oleh min. Misalnya ana atau anta afdalu minni, anta afdalu minni. Ya, isim tafdhil itu ikut wazan af'alu. Anta afdalu minni, anta bermula engkau, afdalu yaitu lebih utama, minni daripada saya. Ini bermakna lebih kalau diputus oleh min. Kalau diidhofahkan bermakna se. Misalnya anta afdalur rijali, berarti se, bermula engkau, se utama-utamanya lelaki. La ini asyaddu, yaitu lebih, bermakna lebih. Asyaddu yaitu lebih sangat. Syadid itu sangat. Karena dia isim tafdil, maka kita manai asyaddu yaitu lebih sangat, istihbaban, berupa kesunahannya. Mengapa dia manai berupa? Karena dia tamyiz. Metode mu'allim kalau tamyiz, ya, ada makna perabot berupa, berupa. Kalau Jawa apa nih? Kalau kita pakai bahasa Indonesia, apanya menjadi pertanyaan. Makanya dalam bahasa Indonesia langsung menggunakan adawat perabotnya adalah berupa, istihbaban, berupa kesunahannya, tamyiz. Kemudian inda taghayyuril fami, inda taghayyuril fami menjadi badal, wujudnya tatkala perubahannya mulut. Taghayyur fami, tatkala perubahannya mulut, min azmin, dari azm. Azm itu apa? Yaitu bisa bermakna, kalau nanti syarahnya kita baca, bermakna dia diam terlalu lama. Azmun itu diam terlalu lama, atau dia nggak makan, nggak minum, pokoknya mulutnya diam saja, nanti akan berubah. Taghayyur fahmi, ya, perubahan mulut, baunya, perubahan mulut. Wa ghairihi, dan dari selainnya azm, dari selainnya azm. Hinya kembali pada azmin.
wa ghairihi dan dari selainnya azm. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami dan wujudnya. Wawunya adalah wawu ataf kepada inda yang pertama, sama-sama menjadi badal. Badalnya thalathati mawadhi'. Wa indal qiyami dan wujudnya tatkala berdiri minan naumi dari tidur. Berdiri dari tidur berarti apa? Bangun, tidur maksudnya. Wa indal qiyami dan wujudnya, ini adalah badal yang ketiga, dan wujudnya tatkala berdiri ila sholati menuju sholat. Kita baca syarahnya Fathul Qaribnya. Wasiwaku, bermula siwak, mustahabun yaitu disunnahkan. Fi kulli halin di dalam tiap-tiap keadaan. Wala yukrahu dan tidak dimakruhkan. Wala yukrahu dan tidak dimakruhkan tanzihan dalam keadaan tanzih. Makruh tanzih itu apa? Makruh yang kehalal itu lebih dekat, ya. Wa huwa aqrabu ila wa huwa ilal hilli aqrabu. Ya, aqrabu ilal hilli, yaitu lebih dekat kepada kehalalan, karena makruh itu dalam mazhab kita ada dua. Makruh tanzih dan makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu dekat kepada keharaman, jadi keharaman lebih dekat. Wa huwa ila tahrimi aqrabu, kepada keharaman itu lebih dekat. Kalau tanzih kepada yang halalnya lebih dekat. Wala yukrahu dan tidak dimakruhkan tanzihan dalam keadaan makruh tanzih illa ba'da zawali, tapi tadi belum ada naibul fa'ilnya ya. Wala yukrahu dan tidak dimakruhkan terhadap dia siapa? Siwak tanzihan dalam keadaan makruh tanzih illa ba'da zawali, kecuali setelah bergesernya matahari. Jadi alnya di situ sudah menunjukkan syamsi. Kalau alnya dibuang, illa ba'da zawali syamsi. Kecuali setelah bergesernya matahari, lisoimi bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, kalau bukan berpuasa ya tidak. Fardon menjadi hal lagi. Fardon dalam keadaan puasa fardu, au naflan atau dalam keadaan puasa sunnah. Madhab kita, ingat saya masukkan dulu keterangan tentang istilah-istilah sunnah ya. Dalam madhab kita itu madhab Syafi'i, sunnatun sunnah, mustahabun mustahab, ya, kemudian naflun atau nafilah, mandubun atau nadbun, ya, tatawu'un itu ada ini 5 ya. Sunnah, kemudian mustahab, naflun atau nafilah, kemudian tatawu'un, ya, mandubun. Itu dalam mazhab kita mutaradif, yaitu bermakna sama. Tapi kalau mazhab lain nanti kita bisa belajar mazhab lain kalau sudah kitab tinggi. Wa tazulu dan hilang al-karohatu oleh kemakruhan bi ghurubi syamsi, dengan sebab baknya sababiyah, dengan sebab tenggelamnya matahari. Kan dia sudah berbuka, yang berbuka puasa, berarti sudah hilang kemakruhan. Tidak sampai haram orang yang misalnya puasa kemudian siang-siang pakai siwak itu boleh ya, kayak sikat gigi boleh. Sikat gigi itu kan siwak, namanya siwak adalah sikat gigi. Kalau sudah maghrib sudah tidak makruh lagi. Wahtaro dan telah memilih An-Nawawi oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adamal karohati pada ketiadaan kemakruhan, pada tidak adanya kemakruhan kalau menurut Imam Nawawi. Mutlakon. Nah, mutlakon ini selalu dibaca nasab di sini ya. Menjadi apa? Ada dua i'rabnya. Bisa menjadi maf'ul mutlak yaitu masdar. Berarti kalau menjadi maf'ul mutlak kita maknai dengan suatu kemutlakan. Kemudian i'rab yang kedua bisa menjadi hal mutlakon dalam keadaan mutlak. Wa huwa bermula dia siwak, ai as-siwaku, ai artinya as-siwaku yaitu siwak, fi thalathati mawadhi'a, di dalam 3 beberapa tempat, asyaddu yaitu lebih sangat, istihbaban berupa kesunahannya, min ghairiha dari selainnya dia siapa? Thalathatu mawadhi', hanya kembali kepada salah satu mawadhi'. Ahaduha bermula salah satunya salah satu mawadhi',
Inda taghayyuril fami, yaitu tatkala perubahannya mulut, min azmin, dari sebab azm. Kila dikatakan, huwa bermula di azmun, sukutun yaitu diam, tawilun yang lama, yang panjang. Panjang artinya apa? Nanti dibentangkan pakai meteran, bukan yang lama. Ya, kalau sujuduhu tawilun misalnya, sujudnya itu panjang, kemudian sujudnya merebah panjang, bukan, lama sujudnya. Tawilun bermakna lama. Wakilah dan dikatakan, huwa bermula dia azmun, tarukul akli, yaitu meninggalkan makan. Jadi meninggalkan makan bisa bermakna azmun. Wa inna maqala, dan sesungguhnya berkata oleh beliau musannif, wa ghairuhu, pada lafadz wa ghairuhu, ya yang di atas tadi, min azmin wa ghairihi, maksudnya kalau kita hikayat dibaca wa ghairihi, wa inna maqala wa ghairihi gitu. Jangan dibaca rofa berarti. Supaya hikayat dengan matan wa takribnya. Wa inna maqala wa ghairihi, pada lafadz wa ghairihi, liyashmala agar mencakup oleh kata-kata ghair, ya, taghayyurul fami, taghayyura menjadi maf'ul bih, taghayyurul fami, pada perubahannya bau mulut, bi ghairi azmin, dengan sebab selain azm, ka'akli dhi rihin karihin, ka'akli dhi rihin karihin, seperti makan makanan yang memiliki rih, bau, dirihin, yang memiliki bau, karihin, yang menyengat itu yang busuk, yang enggak enak, karih, yang dari kata-kata karoha itu yang dibenci. Kalau bau berarti kan bau yang dibenci itu ya bau yang busuk, karihin. Kemudian diberikan bayannya thumin itu adalah bawang putih, wujudnya bawang putih, wabasolin, ya, wabasolin, dan bawang merah. Thumin itu bawang putih, wabasolin, dan bawang merah. Kalau orang Jawa, thumin itu bawang gitu, basolin itu brambang. Ada bawang, ada brambang. Kalau bahasa Indonesia, thumin itu bawang putih, basolin itu bawang merah. Wa ghairihima, dan yang selain keduanya, thumin wa basolin. Wasani, bermula yang kedua dari salah satu mawadhi' endal qiyami, yaitu tatkala berdiri, al istiqadhi minan naumi, yaitu al istiqad, bangun, minan naumi, dari tidur, yaitu tatkala al istiqadhi minan naumi, bangun dari tidur. Wasalitsu, bermula yang ketiga, min salah satu mawadhi' tadi, endal qiyami, yaitu tatkala berdiri, ila sholati, menuju ke sholat. Fardun, dalam keadaan fardu dia sholat, au naflan, atau dalam keadaan sunnah. Naflun, ya, saya ulang lagi, kalau naflun sunnah, mustahabun sunnah, mandubun sunnah, ya. Kemudian wa yuta'akkadu, itu dimajhulkan saja. Wa yuta'akkadu, dan dikuatkan aidon, dalam keadaan juga, fi ghairi salasati, di dalam selain tiga al-madhkurati yang telah disebutkan. Mimma, ini menjadi naibul fa'ilnya yuta'akkadu, mimma, terhadap dari sesuatu, huwa bermula dia, madhkurun, yaitu disebutkan fil mutawwalati, di dalam kitab-kitab yang dibentangkan pembahasannya. Bentangkan maksudnya dibahas panjang lebar pembahasannya. Seperti kitab apa, supaya ngerti, ya, seperti di atasnya lagi, yaitu ada kitab Fathul Mu'in, kemudian disarai menjadi I'anatul Talibin. Kemudian adalah kitab misalnya Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, susunannya Imam An-Nawawi, ya, disarai. Kitab Al-Minhaj disarai menjadi Tuhfatul Minhaj. Kemudian ada Nihayatul Muhtaj, ya, Nihayatul Mustaj. Kemudian ada kitab Asnal Matalib. Kemudian kitab, ya, contoh-contohnya lagi sampai kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, karangannya Imam Nawawi juga, ya, yang mensyarahi kitabnya Abu Ishaq Asy-Syirazi yang disebut kitab Al-Muhadzab, disarai menjadi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ka qiraatil Qur'ani, yaitu seperti membaca Al-Qur'an. Wasfiraril asnani, dan seperti kuningnya beberapa, kuningannya beberapa
gigi. Nah, kalau nggak pernah siwakan, nggak pernah sikat gigi, berarti giginya kuning. Ya, itu sangat disunahkan. Jadi Islam itu sangat memperhatikan tentang kebersihan tubuh, kesehatan badan dari kebersihan itu. Makanya kalau Anda bersiwak, walaupun itu pakai sikat gigi, ya niati siwak karena untuk membersihkan gigi. Sunnah ya sunnah, kan tidak harus kayu arok, ya, tidak harus kayu arok. Cuma kayu aroknya sendiri ada ulama yang mengatakan sunnah. Manfaatnya sekarang kan dulu nggak ada pasta gigi, sekarang sudah ada pasta gigi. Makanya setiap kita sikat gigi itu ya niatkan siwak. Ya namanya siwak itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sikat gigi. Wa yusannu, dan disunahkan ayyanuya, ini menjadi naibul fa'ilnya. Jadi an dengan fi'lun mudhari'nya adalah an masdariyah, itu ditakwil menjadi masdar, menjadi naibul fa'ilnya yusannu. Wa yusannu, dan disunahkan ayyanuya terhadap sekiranya niat oleh seseorang, fa'ilnya huwa, seseorang, bisiwaki, dengan siwak, as-sunnata, pada kesunahan. Ya berarti niatnya apa niatnya? Ya niat sendiri, nawaitu siwaka sunnatan lillahi ta'ala. Gitu, nawaitu as-siwaka, nawaitu as-siwaka sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu niat oleh saya, as-siwaka pada siwak, sunnatan ya, pada kesunahan lillahi, karena Allah ta'ala, dan tinggi oleh dia Allah. Wa ayyustaka, dan menjadi wawunya wawu ataf pada ayyanwiyah. Wa ayyustaka, dan terhadap sekiranya bersiwak oleh dia seseorang, fa'ilnya huwa lagi, bersiwak oleh dia seseorang, biyamini, dengan tangan kanannya. Ingat, jangan tangan kiri ya. Tangan kiri itu kan untuk cebok. Kalau memberikan sesuatu, menerima sesuatu, menerima ya pakai tangan kanan, menerima, memberi. Kemudian mengambil sesuatu pakai tangan kanan, menulis pakai tangan kanan, ya. Minum pakai tangan kanan, kemudian makan pakai tangan kanan. Ingat, makan apa saja, termasuk bersiwak ya, pakai baju lengan kanan dulu, pakai celana ya kaki kanan dulu gitu. Kalau ngelepas kebalikannya, kalau dilepas berarti kaki dulu, ngelepas sandal, sepatu, celana, kaki kiri dulu, kalau pakai kaki kanan dulu. Kemudian wa yabda, wawunya atau pada wa'an, wa yabda, berarti sama-sama dinasabkan oleh an. Wa yabda, dan sekiranya mengawali oleh seseorang, bil janibi, pada sisi arah ya, sisi bil janibi, pada sisi al aimani, yang kanan, min famihi, dari mulutnya diaman. Jadi ya kanan dulu, siwaknya juga kanan dulu ya, geser kanan dulu baru mulai niat sunnatan lillahi ta'ala. Wa ayyumirra, dan terhadap sekiranya melewatkan, marra itu melewati. Kalau amarra, ini amarra yumirru, amarra, kalau marra lewat, ikut wazan af'ala, amarra, kemudian mudhari'nya yumirru, ru dibaca rofa, dinasabkan oleh an, ayyumirra. Terhadap sekiranya melewatkan oleh seseorang, hu, pada dia siwak, ala saqfi halqihi, di atas langit-langit tenggorokannya. Langit-langit tenggorokan maksudnya adalah ya atap. Kita kan punya mulut bagian atas dan bagian bawah. Saqfi halqihi itu ya mulut bagian atasnya. Imraron menjadi maf'ul mutlak. Imraron, dengan suatu pelewatan, ya, karena marra itu melewati. Imraron, kalau amarra melewatkan, berarti imraron, dengan suatu pelewatan, latifan, yang halus, yang lembut, jangan kasar-kasar, yang lembut, yang pelan-pelan, latifan. Wa ala karasi adrasihi, wa ala karasi adrasihi, dan di atas karosi itu beberapa kursi, penopang maksudnya, dan di atas penopangnya beberapa geraham, gigi gerahamnya. Gigi geraham itu kan gigi yang belakang, yang untuk mengunyah itu ya, sampai ke belakang itu adros, namanya gigi
geraham. Wallahu taala a'lam bissawab.